Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, banyak dijumpai seseorang sebelum diberkati oleh Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Akan tetapi setelah ia diberkati oleh Tuhan dalam hal pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan lain-lainnya, maka dia melupakan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, maka Tuhan juga menuntut agar kita juga tetap setia kepadanya. Kita sering kali lupa bahwa setiap hari, setiap saat kita sebenarnya sementara berperang melawan kuasa iblis. Jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, tentunya kita tidak akan mampu. Maka disinilah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan agar tetap mampu bertahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk tetap bertahan maka kita jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Jika kita mau ditolong oleh Tuhan, maka kita harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita secara pribadi. Bilangan 6 ayat 27 dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kata meletakkan dalam ayat ini berarti mengutamakan Tuhan. Jika kita ingin berhasil atau diberkati, maka sesuai firman Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, banyak ditemui sebelum berhasil kita sangat dekat dengan Tuhan, tetapi setelah diberkati dan berhasil, seringkali kecenderungan kita adalah melupakan Tuhan. Jika kita mau diberkati dan berhasil, maka kita harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita. Dan jika kita telah melakukan hal itu, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 4 hal yang Tuhan akan berikan kepada kita, seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun. Yaitu yang pertama, menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan melihat dan merasakan mukjizat-mukjizat yang nyata dalam kehidupan kita. Kejadian 22 ayat 3 dan 4 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia masang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya tempat itu sangat jauh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong kita dalam setiap pilihan-pilihan yang sulit, dalam setiap kesusahan-kesusahan kita. Oleh sebab itu, mari kita menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua adalah tentang perlindungan Tuhan. Bilangan 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati dan melindungi kita, sehingga kita akan memiliki damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ini janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan melindungi seluruh kehidupan kita. Yang ketiga yang kita pelajari pagi hari ini adalah kasih karunia. Bilangan 6 ayat yang ke-25 mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, Tuhan akan menyinari kita dengan kasih karunia sehingga kita akan berkenan di hadapannya. Efesus 2 ayat 1-5 dikatakan bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita rajin berolahraga, bukan karena kita rajin minum suplemen, minum vitamin, kita pandai menjaga kesehatan. Tetapi kalau kita sampai ada di pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, kalau hari ini kita bisa melakukan apa saja, kembali itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa melayani Tuhan, masih bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, itu juga bukan karena engkau mampu, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan lupakan Tuhan. Mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Yang terakhir yang kita pelajari dari bagian ini adalah damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih, damai sejahtera tidak bisa kita beli dimanapun. Akan tetapi damai sejahtera hanya dapat kita peroleh karena pemberian dan anugerah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan berkenan atas hidup kita, maka Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara seluruh kehidupan kita, akan memberkati kita. Untuk apa Bapak Ibu dan saya mempunyai segala sesuatu? Mungkin seluruh dunia kita miliki, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak bisa menikmati hidup kita. Tetapi meskipun Bapak Ibu dan saya tidak punya apa-apa, dianggap remeh, dianggap miskin oleh dunia ini, tetapi jika engkau memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka engkau memiliki damai sejahtera. Maka sesungguhnya engkaulah orang paling kaya di dunia ini. Karena orang yang paling kaya di dunia ini belum tentu memiliki damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita mampu untuk menempatkan Tuhan lebih utama atas segala sesuatu dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan mengutamakan kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita utamakan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, melalui pelayanan kita. Biarlah seluruh kehidupan kita berorientasi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Biarlah sepanjang hari ini hidup kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.